Subhanallah, Maha Suci Allah yang selalu kita sucikan dalam setiap langkah dan perilaku kita. Allahu Akbar, ternyata bagaimana caranya ya antara suami istri ini agar saling menikmati atau saling mudah memaafkan, saling memahami, saling mengerti dalam setiap tingkah lakunya. Ternyata, bismillah. Apa yang harus diyakini oleh suami ternyata yang pertama disampaikan para alim ulama. Dan ini paling utama apa? Yakinkan kalau istri ini adalah amanah yang Allah berikan buat suami. Amanah. Bahkan kalimatnya beberapa banyak Rasulullah SAW kalimatnya yang sangat indah. Rifqan bil qawarir. Saya rasa tidak ada kalimat yang paling menyejukkan untuk wanita ketika Rasulullah mengatakan hati-hati ya. Rifqan bil qawarir, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap para wanita. Kenapa? Qawarir itu ibaratnya seperti botol-botol yang mudah pecah. Angkat pelan, dibawa pelan, turunkan juga pelan. Dan punten, apa yang harus terjadi? Kalau ada dua sikap ini nikmat rasanya. Camkan baik-baik, punten. Rasulullah SAW, Masya Allah. Dalam hatinya selalu terpaut Siti Khadijah ketika ada permasalahan apapun. Kenapa? Kita lihat kenapa jawabannya. Contoh, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu ketika di Gua Hira, ketika ucapannya malaikat itu mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. Rasulullah katakan ma'ana biqari. Akhirnya mendapatkanlah suratul Alaq. Semua sudah tahu. Peristiwa yang sangat besar pastinya. Rasulullah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panik. Lari dari Jabal Nur turun ke bawah. Punten kalau saya tanya, kalau kita dalam keadaan panik, lari terarah apa tidak? Tidak, dalam keadaan panik bisa lari ke sana kiri, ke sana kemari, bisa berantakan. Tapi Rasulullah begitu turun dari Jabal Nur, dia fokus larinya kemana? Dalam keadaan ketakutan, ngelihat batu sujud, ngelihat pepohonan sujud, ngelihat gunung sujud. Dalam keadaan ketakutan, tapi Rasulullah fokus. Larinya ke siapa? Khadijah. Kenapa? Dalam ketakutan, kesulitan apapun dalam hatinya, Khadijah yang akan dapat menenangkan saya. Masya Allah. Jadikanlah suami segala sesuatu curhat pertama kali ke istri. Kenapa? Karena istri yakin dapat menyelesaikan masalah. Kalau suami curhat kepada istri, tenang. Tapi kalau sudah tidak bisa curhat kepada istrinya, bagaimana Rasulullah ke Siti Khadijah? Kenapa Rasulullah larinya kepada Siti Khadijah? Karena Khadijah yakin menurut Rasulullah bisa apa? Menenangkan dengan cara apa? Simak baik-baik. Ketika mengatakan ini khasyitu ala nafsi, aku takut. Sesuatu terjadi kepada aku. Zamiluni, zamiluni. Seorang wanita yang paling keren adalah wanita yang selalu pandai mengingat kebaikan-kebaikan suami. Apa kata Siti Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka latasilu rahimi. Wa innaka tuqriyud dhaifi. Wa innaka tuksibul ma'dum. Wa innaka ala tu'inu ala nawaibil haq. Jadi sanggup menyampaikan kebaikan-kebaikan suami di depan suaminya. Iya. Subhanallah, jadi Siti Khadijah selalu memberikan kata, enggak, kamu tidak akan kesulitan. Karena kamu tuh orang soleh, kamu orang baik. Kamu selalu menolong orang yang kesulitan. Kamu selalu menegakkan kebenaran. Kamu selalu menerima tamu dengan baik. Jadi subhanallah, wanita yang paling keren ini adalah wanita yang selalu mengingat, pandai untuk mengetahui kebaikan-kebaikan suami. Subhanallah. Yang paling merugikan apabila ada wanita yang paling pandai mengungkit-ungkit kekeliruan daripada suami. Berarti, punten, simak baik-baik kalimat ini, jadikanlah wanita ini sebagai curhat buat suami dan jadikanlah wanita sebagai punten pengetahuan yang paling indah kepada suami yang paling baik. Subhanallah, untuk doa, bagaimana caranya untuk menjadikan keluarga lebih indah lagi? Habibuna, Masya Allah Muhammad Syahab, silahkan. Allah ibarik fiik. Baik, Masya Allah, apa yang disampaikan semuanya hari ini begitu nikmat buat pengantin baru juga buat pengantin lama. Artinya ketika orang menikah itu tatanazzal fihil malaikah. Ketika orang melangsungkan pernikahan itu diturunkan malaikat-malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau lagi ada akdun nikah yang belum laku berdoa. Artinya yang belum laku berdoa. Artinya kan itu doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan nikmat dan dapat juga jodoh yang baik. Baik hadirin dan hadirat dan para pemirsa, Islam itu indah. Adapun doa-doa buat orang atau pernikahan ketika kita bertemu kepada orang yang sudah menikah seperti yang diajarkan, barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fil khair. Artinya barakallahu laka. Ketika menikah, karena itu pernikahan sunnah daripada Nabi SAW dan gemuruh arsy orang-orang yang lagi menikah menambahkan umat. Maka Nabi katakan barakallahu laka. Rasul mengajarkan berkah atas dirimu. Wa baraka alaikuma. Atau wa baraka alaika. Berkah juga atasmu dengan sebuah kebaikan. Wa jama'a bainakuma fil khair. Dan mengumpulkan kalian berdua dalam suatu kebaikan. Itu artinya mengumpulkan kalian berdua dalam suatu kebaikan. Karena ketika orang menikah semua barokah dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan juga buat pengantin baru dan buat pengantin lama. Ya. Artinya juga berdoa tuh jangan cuman sekali doang. Ya. Ini pas malam pengantin, Masya Allah rajin sholat, khusyuk, Masya Allah udah orang paling benar sudah. Sisanya lupa sudah, nggak baca lagi aja, let's go langsung. Ya. Jangan seperti itu, artinya dikatakan ada Ar-Rasul SAW dalam riwayat Amr bin As itu, idza tazawwaja ahadukum imra'atan, artinya apabila kalian menikahi seorang perempuan, maka ada doanya. Allah pegang ubun-ubunnya binasiyatiha, artinya pegang ubun-ubunnya. Ada satu riwayat dicium ubun-ubunnya. Ya, ini apa namanya? Ubun-ubun benar ya? Bahasa Indonesia ya, bukan embun kan? Ya. Artinya dipegang ubun-ubunnya, kita bacakan doa Allahumma inni as'aluka khaira, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira jabaltaha alaiha. Artinya alaihi dikatakan oleh Rasul SAW, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Artinya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan daripada sifat wanita ini, istriku, ya. Oh ada prakteknya itu. Dipegang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, artinya aku berlindung kepada Allah, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta kebaikan perempuan, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tabiat perempuan tersebut. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini dijadi pelajaran yang berkah buat kita semuanya. Amin, ya. amin. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu bersyukur Amin. terhadap pasangan Amin. kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.